Halo Sobat Genbi. Selamat datang di Gen Basic. Genbi bincang asik. Bersama saya Sania Charlie Yolanda. Dan aku Loandro Pardede. Kali ini kita akan ngebahas terkait hal-hal yang memang lagi nge-hype juga dan di Gen Basic. Jadi Gen Basic ini merupakan sebuah program khusus dari Genbi Riau yang akan ngebahas terkait dunia perkuliahan. Nah, program ini cocok banget untuk kamu, teman-teman yang lagi menempuh pendidikan S1 atau D3 ataupun mungkin sekarang yang ya statusnya masih mahasiswa. Tentunya nanti akan dibahas secara asik, singkat, dan menarik. Nah, untuk permulaan kita bakalan membahas tentang Genbi dulu nih ya, Sania. Karena banyak banget pernyataan dan juga pertanyaan dari teman-teman yang kayak Genbi itu apa sih sebenarnya gitu, atau kayak aku banyak ditanyain sama teman-teman aku dari tempat aku tinggal, dari teman-teman di kampus juga banyak yang DM, Genbi itu apa? Kok aku nggak pernah dengar informasinya? Bener-bener ya, karena masih banyak yang belum tahu sebenarnya Genbi ini apa dan apa sih tujuannya ada Genbi ini. Jadi kita akan ngebahas terkait Genbi di sini dan juga apa hubungannya Genbi dengan Bank Indonesia. Jadi semuanya akan dibahas secara tuntas dan terpercaya, oke. Nah, jadi teman-teman, sepengetahuan aku nih yang udah aku dapetin, kalau misalnya Genbi itu adalah singkatan dari Generasi Baru Indonesia. Jadi bukan generasi Bank Indonesia ya. Iya, karena banyak banget yang mikir kalau misalnya itu generasi Bank Indonesia. Nah, sebenarnya salah. Jadi Genbi itu adalah Generasi Baru Indonesia, dimana itu adalah suatu komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia nih. Jadi kita ini adalah penerima beasiswa Bank Indonesia yang nggak gitu. Maksudnya kita itu ya Genbi Riau. Iya, jadi kita tuh sebagai penerima beasiswa nggak cuma dapat pendanaan, tapi kita juga difasilitasi untuk membentuk sebuah komunitas. Nah, hadirlah Genbi dan khususnya di Riau ini namanya Genbi Riau. Nah, jadi baik aku, Sania dan teman-teman yang ada di sini juga adalah penerima beasiswa Bank Indonesia. Kita itu selain menyebarkan informasi tentang Bank Indonesia, kita juga harus ikut dalam aksi sosial karena banyak sekali program kerja yang dibuat oleh teman-teman dari Genbi itu yang gunanya untuk komunitas yang berjiwa sosial lah jatuhnya. Iya, benar banget. Dan tentunya untuk yang mau gabung di Genbi ini sendiri itu adalah penerima beasiswa Bank Indonesia yang sudah mengikuti seleksi dari berbagai kampus yang terdaftar dan juga bekerja sama dengan Bank Indonesia. Kalau di Riau sendiri ini ada apa aja nih lo? Nah, kalau untuk di Riau sendiri ada 6 kampus. Itu ada Universitas Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terus ada Universitas Lancang Kuning, ada Universitas Muhammadiyah Riau, ada STTD Dumai, Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, dan juga Politeknik Negeri Bengkali. Iya, jadi ada 6 kampus total yang ada di Riau nih. Jadi kalau misalnya Sobat Genbi dari Riau dan berasal dari kampus itu, jangan sungkan-sungkan untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia di tahun depan. Tapi juga ada persyaratan kayak jurusan yang eligible untuk mendaftar. Iya, bener banget. Nanti kalau teman-teman pengen tahu informasi, mungkin nih udah mempersiapkan diri nih. Karena kan sekarang kan udah angkatan 2020 ya, udah ada juga angkatan 2021 yang mau mempersiapkan diri nih, aku mau dapetin beasiswa Bank Indonesia. Karena beasiswa Bank Indonesia ini termasuk yang ini ya, yang sangat bergengsi ya untuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek Instagram Genbi Riau dan juga Bank Indonesia Provinsi Riau. Iya, pokoknya cek aja seluruh media sosial dari Genbi Riau dan Bank Indonesia Riau, dan tentunya nanti akan dibahas juga di YouTube Genbi Riau terkait beasiswa itu. Iya. Nah, jadi untuk Genbi Riau sendiri itu kita punya yang namanya masa jabatan. Nah, masa jabatannya itu paling maksimal itu adalah 2 tahun atau 4 semester. Nah, seperti aku nih, karena aku tahun lalu waktu semester 4 udah gabung, di tahun 2020 aku diberikan kesempatan lagi untuk gabung di Genbi Riau 2021. Jadi maksimal itu cuma 4 semester. Cuma 4 semester, dan dari ada batasan ini ya, semester juga. Ada batasan semester, dan juga ya Bank Indonesia juga melihat indeks prestasi kumulatif. Iya, tuh bener banget tuh. Jadi kalau misalnya pengen gabung di Genbi itu kesempatannya cuma 2 kali. Gitu. Dan tentunya kalau di Genbi ini ada beberapa tugas yang harus dilakukan gitu. Jadi apa aja tuh lo? Nah, kalau yang aku tahu, kalau tugas dari Genbi itu sendiri adalah yang ada 3. Yang pertama adalah frontliner.
Frontliner ini dimaksudkan untuk seorang Genbi itu harus bisa memberikan informasi-informasi terkait kebijakan Bank Indonesia. Apalagi sekarang kan dalam masa pandemi nih, masyarakat masih banyak yang belum melek tuh masalah apa sih kebijakan Bank Indonesia tentang untuk meningkatkan perekonomian di masa pandemi itu. Nah, Genbi harus bisa memberikan informasi-informasi seperti itu. Nah, yang kedua adalah agent of change. Agent of change ini ya seperti yang kita tahu adalah agen perubahan ya, seperti dari artinya say. Jadi tidak hanya memberikan informasi, kita juga harus berimpact kepada masyarakat luas. Makanya komunitas Genbi ini sebenarnya itu bergerak di bidang sosial. Jadi banyak seperti isu-isu lingkungan kita ikutin, kita harus terjun ke sana kayak permasalahan sampah, apalagi Pekanbaru sekarang banyak banget ya sampah-sampah menumpuk, gorong-gorong yang kotor yang seperti itu. Iya, jadi memang kita harus dikhususkan untuk memiliki jiwa-jiwa sosial. Yes, itu memang harus. Nah, juga yang ketiga adalah future leader. Seperti dengan artinya itu adalah pemimpin masa depan. Di Genbi itu bakalan diberikan pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan juga pelatihan-pelatihan tentang perekonomian yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan Genbi itu sendiri menjadi future leader atau pemimpin-pemimpin yang terbaik di masa depan. Iya, dan kalau misalnya di masa depan kita nggak bisa jadi pemimpin negara, pemimpin kota atau apapun itu, tapi setidaknya kita bisa mampu memimpin diri kita sendiri. Itu sih sebenarnya yang diharapkan oleh pembentukan dari komunitas ini. Yes. Nah, tadi itu kita udah coba jawab memberikan gambaran terkait Genbi itu sendiri. Sekarang kita bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media ya, di Instagram. Kita udah share kemarin question box dan ada beberapa pertanyaan nih ya, udah kita pilih. Mungkin coba Sania bacain pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, teman-teman, ini yang pertama ada dari Nadia Eka Putri 02. Itu katanya pengalaman yang nggak terlupakan selama di Genbi dong Kak. Nah, mungkin karena aku baru bergabung di Genbi pada 2021 ini pertanyaannya akan dijawab oleh Lolo. Nah, jadi untuk pengalaman yang sangat-sangat nggak bisa aku lupain, banyak sih sebenarnya pengalaman yang nggak bisa aku lupain. Setiap inci dan setiap kegiatan yang aku ikutin itu kayaknya nggak bisa aku lupain karena emang keren banget gitu loh. Gak usah sedih say. Nah, jadi yang pertama jadi kita di Genbi itu teman-teman harus tahu kalau kita itu tugasnya terbagi dua. Yang pertama tugas kita dengan program kerja kita di Genbi, yang kedua adalah kontribusi kita di Bank Indonesia. Nah, jadi kalau aku di Bank Indonesia sendiri, aku itu pernah ikut ngeliput atau menjadi dokumenternya Pak Teguh, salah satu pimpinan di Bank Indonesia Provinsi Riau. Untuk kemarin itu Bapak itu diundang untuk acara pembukaan suatu komunitas gitu, dan Bapak itu minta anak Genbi untuk ngeliput gitu loh. Jadi aku mendapatkan experience baru. Aku nggak pernah main sawah ya. Jadi itu main sawah pertama kalinya aku. Berasa apa ya? Berasa anak-anak yang belum pernah lihat sawah gitu. Yes. Terus lari-larian sama ya kayak insan pers gitu loh, kayak jurnalistiknya kayak harus dapetin momen-momen up to date gitu kan. Padahal sebenarnya ala-ala sih. jadi itu yang paling aku ingat karena itu perjalanannya enak banget ya, maksudnya kayak kita ngobrol sama pihak Bank Indonesia ya, mereka emang memberikan ya banyak seperti wejangan-wejangan tentang kehidupan gitu. Terus apa lagi? Untuk di Genbi sendiri banyak sih. Kemarin itu ada renovasi dan juga pembukaan kembali perpustakaan Genbi Riau di salah satu desa di Provinsi Riau ini. Nah, itu aku hampir setiap kegiatannya aku hadir. Tapi nggak tahu ya. Hampir setiap kegiatannya aku hadir. Padahal sebenarnya aku nggak terlalu kerja banget sih di sana. Maksudnya jadi tim hore-hore aja. Tapi ada karya aku itu nulis ngelukis bagian Riau-nya doang. Kira-kira ada apa gitu yang kayak besar banget gitu ya kontribusinya. Tapi itu kontribusinya besar loh. Iya, okay. Soalnya kan harus naik tangga, say. Kalau misalnya jatuh kan alemong. Jadi aku itu sangat berkesan. Terus leadership camp regional. Nah, seperti biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya itu dari 2019 karena Indonesia dan dunia sedang baik-baik saja, itu memang camp. Kalau misalnya tahun ini karena memang kita harus beradaptasi dengan kehidupan baru, new normal, kita buat acaranya di hotel, tapi dengan konsep yang emang leadership camp gitu loh. Oh, jadi yang di pusat itu dibawa ke daerah gitu? Ya, maksudnya beberapa kayak
ada pemateri-pemateri yang luar biasa, pembicara-pembicara yang luar biasa yang sebenarnya gak pernah kita dapetin, kayak ketemu langsung sama si Anu, orang-orang yang sangat berpengaruh gitu kan. Nah di situ waktu di LCR itu aku jadi moderator di 3 pemateri. Nah jadi baik Genbi dan pegawai-pegawai Bank Indonesia itu nggak ada gap. Jadi memang kita itu, mereka dari pihak-pihak Bank Indonesia sendiri kayak beriin wejangan tentang kehidupan yang kayak kamu harus rajin belajar yang seperti itu. Terus aku pernah karena kemarin itu di akhir acaranya ada kegiatan kreativitas dari anak-anak Genbi, jadi aku tuh juara 2 lomba kreativitas itu, dan itu sama teman-teman aku. Kami itu? bawain kabaret. Kabaret. Jadi kayak kan sekarang ada 10 orang. Nah, kita kan itu kan lagi hype nih tentang TikTok. Jadi kan aku ini kan anaknya TikTokable banget. Aku semangat banget gitu kan, sampai pegawai bank itu, aduh si Lolo ini dengan lemak-lemaknya. Kenapa gitu. juara 1 ya? Karena yang juara 1 ya karena lebih pantas untuk jadi juara 1 gitu. Nggak boleh julid say, oke? Nah, jangan menggiring opini. Tidak ada teman-teman, tidak ada. Oke. Lanjut. Itu sih pengalaman yang sangat-sangat gak bisa aku lupain, pengalaman yang betul-betul sangat-sangat life changing. Oh my god. Oke. Terus ini ada pertanyaan dari Sastra AP. Pertanyaannya adalah, Genbi butuh kontribusi muda-mudi yang seperti apa sih? Nah, Sania kan udah mempersiapkan diri nih dari sebelum-sebelumnya. Pasti kamu udah tahu sih apa kontribusi yang bakalan kamu berikan. Nah, coba dijawab. Jadi kalau waktu aku sendiri untuk mendaftar di beasiswa Bank Indonesia, tentu banyak banget pertimbangan dan sebenarnya apa yang bisa ditarik di beasiswa ini. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika teman-teman terpilih menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia, itu berarti teman-teman memiliki value yang sama Bank Indonesia gitu. Yang sebenarnya yang dicari Bank Indonesia, kalau yang bisa aku gambarkan dari persepsiku adalah, yang pertama adalah orang yang mau belajar. Jadi kita jadi komunitas Genbi ini adalah memang orang yang pengen belajar gitu. Terus yang kedua adalah orang-orang yang pengen mengembangkan diri gitu, nggak cuman terbatas pada kampus gitu, karena kampus pasti bising ya. Oke, canda bising aja. Tadi sampai yang kedua, pengembangan diri. Pengembangan diri. Jadi orang-orang yang memang pengen mengembangkan diri dan nggak terbatas di kampus aja gitu. Karena kalau di kampus ilmunya banyak, pasti kayak teoritis lebih banyak itu kan. Jadi praktiknya itu di sini gitu. Jadi yang kita pengen ngembangin diri itu sebagai apa? Misalnya kalau misalnya pengen mengembangkan diri di bidang media sosial, bisa bergabung di tim media sosial Genbi Riau. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang memang pengen berdampak untuk masyarakat. Jadi yang karena di Bank Indonesia ini sendiri pengennya adalah orang-orang yang bisa memberikan kontribusi sosial, yang berjiwa sosial. Jadi itu sih sebenarnya yang dicari. Jadi kalau misalnya kamu nggak merasa punya jiwa sosial, itu tumbuhkan aja dulu dari sekarang, karena kita carinya itu yang bisa bermanfaat di halayak. Ya. Jadi untuk beasiswa Bank Indonesia sendiri ini ada beberapa penilaian sih. Kalau yang bisa aku sampaikan ya, yang pertama adalah terkait nilai kita di kampus. IPK dan IP semester itu sangat-sangat diperhatiin gitu loh. Jadi even kita udah mendaftar dan menjadi penerima setahun, kalau misalnya nilai kita itu turun gara-gara kita, ya nggak mungkin, nggak tahu lah gara-gara apa suatu nilai itu bisa turun, pasti dievaluasi gitu sama pihak Bank Indonesia ya. Hal-hal seperti itu. Iya, bener banget. Dan mungkin saja jawaban-jawaban yang sudah kita berikan dari pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Genbi. Kalau misalnya pengen nanya lagi, bisa langsung ke media sosial dari Genbi Riau dan juga Bank Indonesia Riau. Nah, udah nggak kerasa nih, udah sekitar 15 menitan kita menemani teman-teman, memberikan informasi terkait Genbi Riau dan Genbi secara keseluruhan. Dan semoga apa yang telah disampaikan ini dapat bermanfaat ya, Sobat Genbi, dan juga bisa menambah ilmu pengetahuan dari Sobat Genbi. Nah, yang pastinya seperti influencer yang lain, jangan lupa like, comment dan subscribe YouTube channelnya Genbi Riau ini, dan juga follow semua akun media sosial yang ada punya Genbi Riau maupun Bank Indonesia Provinsi. Iya, bener banget. Biar kita nih semangat untuk buat videonya gitu. Ya, ala YouTuber side. Nah, juga selain itu teman-teman mungkin angkatan 2020 dan 2021. Yang 2021 mungkin udah mempersiapkan diri ya untuk atau 2019 yang mau coba tahun depan mungkin sudah mempersiapkan diri untuk menerima beasiswa ini. Jadi cari aja informasi sebanyak-banyaknya di Bank Indonesia, di Genbi Riau,
pokoknya di semua Media. sosial media yang ada di kita itu pasti memberikan informasi-informasi terkait Iya itu. bener banget. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan informasinya satu pun, dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya. Lonceng Iya, biar kayak lonceng. kalau kita update langsung ting 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 gitu. Oke. Oke. Dan terima kasih Sobat Genbi yang udah nyaksin kita. Akhirnya saya Sania pamit. Saya Landro pamit. Bye-bye.